Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada hari Sabtu 31 Mei 2025. Bacaan kita hari ini terambil dari Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Sebelum merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan anugerah yang boleh kami rasakan hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah dan urapilah kami, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan pada Keluaran 33 ayat 18 sampai 19. Demikian firman-Nya. Jawab Musa, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Lalu Tuhan berfirman, "Aku akan membuat seluruh kegemilangan-Ku lewat di hadapan-Mu, dan akan menyerukan nama Tuhan di hadapan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada orang yang Kuberi kasih karunia, dan Aku akan mengasihi orang yang Kukasihi." Demikian firman Tuhan, dan tema renungan harian pada saat ini adalah hormatilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa dengan Tuhan bukanlah hal yang bisa kita lakukan dengan semena-mena, dengan seenak hati. Ketika Musa menghadap Tuhan, ia tidak dengan mudah melakukannya. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku, bahkan bagi semua orang Yahudi pada saat itu. Misalnya, ketika orang yang mencari Tuhan, ia akan pergi ke rumah pertemuan. Ayat 8. Demikian juga dengan Musa. Ia menjumpai Tuhan di kemah pertemuan itu dan bercakap-cakap dengan Tuhan seperti seseorang berbicara dengan kawannya. Di ayat 11. Ada perjumpaan yang spesial dengan Tuhan ketika seseorang dengan hati yang tulus dan penuh rasa hormat mau berjumpa dengan Tuhan. Seperti ketika kita ingin bertemu dengan seseorang atau orang yang ingin kita undang, pertama-tama kita harus menaruh rasa respek, menghargai dan menghormati orang tersebut, agar ia bersedia bertemu dengan kita, bersedia bercakap-cakap dan mendengarkan keluhan kita, dan terjadi percakapan yang balance antara kita dengan dia atau orang yang kita undang, dan ada komunikasi yang saling terbuka. Atau jika kita hendak minta bantuan pada seseorang atau sahabat kita harus menghormatinya, menempatkan orang itu sebagai orang yang kita hargai dan kita mintai pertolongan, agar orang itu pun juga bisa merespon niat kita dengan baik dan positif. Demikian juga yang terjadi pada Musa, antara Musa dengan Tuhan. Tuhan ingin meminta Musa
menjadi utusannya untuk membawa umat Israel keluar dari tanah perjanjian dan dibebaskan dari penderitaan di Mesir. Karena itu, Tuhan menghormati dan menghargai Musa. Ia tidak akan secara langsung menampakkan diri dan wajahnya kepada Musa, karena tidak ada orang yang bisa hidup dan tetap hidup jika ia melihat Tuhan secara langsung. Tuhan menghargai Musa dan melindungi Musa dari kematian ketika berjumpa Tuhan. Demikian juga dengan Musa. Musa menghormati kekudusan Tuhan dengan berdiri tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Musa menghormati Tuhan dengan menjaga ada jarak di antara dia sebagai manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Jika kita dan Tuhan bisa saling menjaga kehormatan, maka Tuhan pun akan menaruh respek kepada kita. Ia akan melimpahkan kegemilangan, kasih karunia, dan damai sejahtera, bahkan kehidupan kepada kita. Sungguh luar biasa perjumpaan yang demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menghendaki sesuatu dari Tuhan, entah itu pertolongan kesehatan, kelimpahan rezeki, damai sejahtera, pekerjaan yang baik, pendidikan yang baik, dan sebagainya, jumpailah Tuhan di kemah pertemuan, di bait Allah, dalam persekutuan yang kudus dengan Tuhan, di dalam doa dan saat teduh kita. Jumpai Tuhan dengan satu syarat: jaga dan hormati Tuhan. Jaga dengan tidak sembarangan kita memperlakukan Tuhan dalam doa kita sekalipun. Hormati Allah dengan segala kekudusan dan kemuliaannya. Jagalah perkataan kita kepadanya. Sampaikan permohonan dengan sebaik-baiknya dan kerendahan hati. Jumpai Tuhan dengan sikap yang penuh rasa hormat. Maka Tuhan akan melimpahkan kehidupan, memberikan kasih karunia, memberikan kecemerlangan kepada kita, dan belas kasihan kepada kita. Karena itu, hormatilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik. Ajarilah kami untuk selalu menaruh rasa hormat kepadamu. Dan kami percaya kami akan beroleh hidup dan belas kasihan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.